Silakan, ada yang mau ditanya atau mau disampaikan? Mau tanya sedikit Bunda Silakan. tentang nama Allah. Apa tuh? Yang mau ditanyakan gini, Allah itu nama apa jabatan? Allah bukan nama dan bukan jabatan, tapi Allah itu merujuk kepada kodrat atau hakikat. Gitu. Ya, makanya ada kodrat manusia atau ciptaan, ada kodrat Allah, pencipta, holy. Gitu, Bang. Jadi itu bukan jabatan. Yang namanya jabatan atau gelar itu Tuhan. Tuhan itu gelar, Allah itu kodrat. Gitu. Tuhan itu gelar. Tuhan itu gelarnya. Tuhan, Sang penguasa itu kan Tuhan gelar. apa Tuan? Tuan dan Tuhan itu dari kata yang sama, yaitu Kyrios. Kalau kata Allah dalam Alkitab itu dari Terjemahan Kristen itu. mana? Terjemahan dari Kristen mana? Bukan terjemahan dari Kristen mana. Gimana kau? Karena Allah itu artinya adalah sesembahan. Sesembahan itu. Mau dari agama manapun. Ya, mau dari orang yang purba dulu pun. Mereka menyebut, ya terutama dari orang-orang di rumpun Semetik. Ya, orang-orang Persia sana. Mereka sudah menyebut nama sesembahan mereka itu Allah. Contoh. Pagan Quraisy itu memanggil Hubal itu Allah. Allahnya. Nah, orang-orang Persia sana memanggil sesembahannya yang agama politeisme itu memanggil sesembahannya juga Allah. Makanya di dalam Alkitab kan dikatakan ya, Allah bangsa-bangsa ialah berhala, tetapi Allahmu yang menciptakan kamu adalah Tuhan. Gitu. Tuhan kita. Ini 1 Tawarik 16 ayat 26. Hilang ngomong tadi. Ini lagi ya, tuan dusun. Nggak pernah ada orang menggunakan kata tuan dusun. Norak kali kau ketua 24. Sekolahlah kau. Gitu ya. Jadi kata Allah itu sudah dipakai juga oleh orang Kristen Syria. Orang Kristen Syria sudah ada di abad keberapa, Bunda? Di abad 1. Itu. Mereka sudah menyebut nama sesembahannya itu Allah. Nah, itu kalian itu harus berpikir, dan itu dari kata apa, Bunda? Dari kata ilah, al-ilah, Eloah, al itu. Nah, itu jadi perubahan ponem bukan perubahan ponem. Jadi setiap suku bangsa itu pelafalannya itu berbeda. Ponemnya beda. Apalagi ya kalau orang Jepang manggil Allah, kalian tahu manggilnya apa? Oro. Ya karena mereka tidak bisa menyebutkan huruf L. Orang Jepang sana nggak bisa bilang L. Tanya aja sana. Pasti menyebut nama Tuhannya itu kalau misalnya ganti ke agama lain gitu. Mereka akan manggilnya apa? Ara kimochi. Ren ara para kedasi. Ya kenapa? Nggak bisa mereka bilang Allah. Nah itu. Jadi bahasa itu mengubah ponem, mengubah lafal. Nah, seperti itu. Ini saya ajarin kamu. Jadi orang-orang di rumpun Semetik itu sudah memanggil Allahnya itu seperti itu, al-ilah gitu. Ya, kalau orang Arab sendiri ya juga mengatakan seperti demikian ya, karena mungkin dari rumpun-rumpun Semetik itu. Jadi Allah itu bukan nama ya. Allah itu merujuk kepada kodrat atau hakikat. Begitu. Ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Nih Bang Syukur kayaknya mau nanya lagi deh nih. Kak Agatha, aku belum puas ini Kak. Emak, kalau mau puas itu ke surga serval sebelah lah. Enggak maksud itu Kak, maksudnya enggak di situ. Oh, kirain mau tegang terus. Sudah tidak. Kirain, ya kan. Mereka kan surganya surga puas-puas. Dari 894 di bawah
apakah cuma beberapa yang berani naik, Kak? Tidak adakah dari sebelah dari Ya kamu coba kirim permintaan, ada nggak selain kamu? nggak ada. Makanya pun tadi, nggak ada lagi, ya udahlah, tak klik aja dah. Iya, nggak ada. Mereka tuh kalau di sini rata-rata ginjalnya jadi pecah. Ya karena di kena mental kayak gitu memang. Dan tahu nggak bang, larinya kalau kita sudah menjawab dengan logis, mereka larinya itu akan masuk kepada perundungan. Biasanya seperti itu. Nah tengok tuh typing mereka. Iya. Typing bully, merundung. Ini Karena apa? Sifat mereka memang seperti itu. mana yang lebih mudah, Kak? Coba ya, main tebak-tebakan kita. Typing atau ngetik beberapa huruf. Tunggu, jangan main tebak-tebakan lah. Jadi ingat aku, ya, anak Abraham yang disembelih itu tebak-tebakan. Kalau nggak Ismail ya Isa, kalau nggak Ishak ya Ismail. Enggak, itu nggak nyampe nanti, Kak. Nggak nyampe di mereka. Tapi mungkin mereka dengar suara saya di bawah. Mana yang lebih mudah? Itu memencet tombol yang di samping yang di samping multi ini dah. Mana yang lebih mudah? Itu kan 2 kali klik deh, tik ya kan. Jadi naik, permintaan naik. Dibanding mengetik beberapa huruf atau suku kata, mana yang lebih mudah? Mana yang lebih cepat? Ini bukan bicara soal mudah bang, mental mereka mental tempe sama mental pantungan. Itu jadi abang harus tahu, harus bisa. Kalau aku kan udah paham kali nih sifat-sifat penonton gue nih, mentalnya itu mental kaleng-kaleng ya, disentil sedikit penyok kayak gitu bang. Jadi bukan masalah mudah nggak mudah bang ya. Satu, mental. Yang kedua, karena tidak berilmu. Seseorang yang tidak berilmu dia sulit menarasikan sesuatu. Kalau ngetik salah kan bisa digantikan. Dan kalau ngetik itu kan bisa kopas terus-terusan. Betul ya. Itu ilmu dan mental itu penting bang. Gitu. Tadi saya mau bilang kalimat yang sama juga ketika yang bagian rusuh-rusuh di Komal, Kak. Tapi udah terlanjur Kakak apain, lengkapi semua. Rusuh di jalan, rusuh di sini. Iya, Tapi nanti kalau ditanya itu bukan mereka loh, Kak. Bukan ajarannya loh itu. Kan, ya mereka pokoknya cuman melabeli diri mereka keren, bagus. Pas diuji kayak tempe mendoan, melehoi. Iya, dan gini ya bang ya, mereka belum memiliki kedewasaan dalam bertanya dan berdiskusi. Mereka minim sekali edukasi tentang ini. Aturan-aturan dalam berdiskusi, aturan dalam bertanya, mana yang pantas dengan yang tidak pantas dipertanyakan dalam satu forum, ini mereka tidak tahu. Etika atau norma dalam berdiskusi mereka minim sekali, Bang. Makanya saya katakan mereka ini ke sekolah sudah digratiskan sama pemerintah, tetapi ya itulah disia-siakan. Iya, Kak. Jadi ada satu informasi yang pernah saya baca juga, Kak. Pengaruh gizi buruk itu atau gizi kurang itu fatal sekali akibatnya loh, Kak. Makanya kenapa pemerintah sekarang ngasih Itu MBG? dia. Benar, Kak. Iya, jadinya stunting, udah stunting, otaknya juga stunting. Jadi yang stunting ini bukan fisiknya aja, tapi mentalnya juga stunting. Itu, Kak. Itu. Gitu. Jadi bantet ya. Iya, cara pikirnya ya kan, daya tangkapnya, nalarnya itu bantet. Gitu, Bang. Ya ampun. Susah ya, gimana? Kenapa? Kurangnya asupan. Ya karena kan ini ya. Zat-zat yang dibutuhkan tubuh itu ya kan disuplai sampai ke seluruh tubuh kita ini kan melalui peredaran darah. Lah udahlah minumnya kencing onta bukan air aqua. Ya gimana mau cerdas? Iya kan? Betul, Kak. Artinya itu sudah zat yang sudah disekresi, ibaratnya apa ya, limbah ya, kalau misalnya di pabrik ya, itu kok masih dianggap berguna ya? Inilah warga plus 62 sesungguhnya. Ya. Ya mau kayak gimana lagi, kita bilang kita hanya bisa ya mempersiapkan Al-Fatihah, Yasin ya. Kayak mendoakan kematian mereka pada saatnya. Tapi boleh nggak saya nebak, Kak? Nanti nggak masalah kan kalau saya nebak, Kakak kan lagi sekarang ini lagi gitu.
Boleh atau nggak boleh nih Kak? Saya minta izin dulu. Apa tuh? Tebak-tebak sebuah Lagi manis. Jangan lagi salah tebak lagi nanti menangis. lagi proyek 9 bulan. Benar nggak tidak? Oh tidak. Oh tidak ya Kak? Iya, saya lagi program bulking ya. Saya mau naikkan masa otot saya. Oh mohon maaf Kak, mohon maaf. Karena masa depan itu dimulai dari fisik yang sehat. Oh, Iya. oh mohon maaf ya Kak, mohon maaf. Masalah. Itu tadi saya baca-baca dari yang typing, saya kirain beneran gitu loh. Makanya tidak semua yang beredar itu adalah fakta. Yang pasti, yang semua beredar itu sudah pasti gosip. Iya. Karena apa bang? Nah silakan jangan. Lanjut Kakak aja deh, karena Kakak hostnya. Iya. Karena seperti Alkitab mengatakan ya. Kamu tidak tahu angin bertiup dari mana dan pergi kemana. Tetapi Yesus Kristus kita tahu dia dari surga dan kembali. Haleluya Kak. Jadi jangan pernah mengimani kabar angin yang katanya. Siap Kak, siap. Ya karena itu tadi Betul, Kak. seperti ini ya bang ya, buangan dari dapur manusia yaitu kentut ya, hanya blebus terus baunya sesaat, habis itu hilang, tak wujud, tak berbentuk. Kesimpulan terakhir Kak, saya nggak bakal naik lagi terkhusus malam ini sampai iya. Untuk semua di bawah, saya bukan sok-sokan ya, tetapi jika ada seseorang yang menyatakan akulah yang awal dan yang akhir, maka pikirkanlah di dalam hidupmu, apakah ada yang lebih awal dari yang awal? Ada yang niru loh bang. Hah? Ada yang niru? Oh ada. Jadi sebelum Yesus mengatakan itu, dicatat oleh Yohanes ya, Rasul Yohanes, itu kan tertulis di dalam Wahyu 1 ayat 17 kan. Ini pun dicontek. Ya namanya kita tahu kan. Ada loh bang, ada yang ngaku-ngaku. Iya kan, abang, kutanya kok bang, pakai logika. Duluan mana, uang asli atau uang palsu? Uang asli. Ya iya, kalau Yesus duluan mengatakan akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Nah, kalau ada berikutnya yang mengatakan itu, ya apa dia dapat wahyu dari Tuhan Yesus atau dia meniru Yesus, kan itu. Seperti itu. Jangan salah bang, jangan salah. Abang kalau baca Yesaya 14 ya, iblis itu kita tahu ya, dia adalah malaikat yang berdosa. Ya, iblis itu kan pengen menyamai dirinya dengan Allah. Allah. Betul, Kak. Ya, namanya iblis itu pasti pengen nyamain. Ya, seperti itu. Jadi ini juga sudah dituliskan oleh Nabi Yesaya. Nah, itu. Jadi berapa ribu tahun sebelum kelahiran atau sebelum inkarnasi dari Kristus, Kristus itu sudah menubuatkan bahwa setan ini memang suka sekali melebeli dirinya Allah. Dan mengenai yang 70 tahun itu loh Kak, itu di abad pertama sudah di apain Yesus loh, itu dinubuatkan bahwa hal kawin dan dikawinkan itu tidak ada nanti di bagian hidup yang baru itu. Oh bukan tidak ada, sesat betul Kak, yang mempercayai itu betul Kak. Yesus sendiri bilang itu, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya. Sebab pada hari kebangkitan orang tidak kawin, tidak tegang terus, ya kan? Dan tidak dikawinkan, nggak ada itu pecah-pecah ike, nggak ada. Coba deh Kak. Nah, bukan tidak ada lagi, sesat. Nah, bahkan Tuhan Yesus nih sekalian menjawab yang di bawah ya. Bahkan Yesus itu sudah menubuatkan ini ya di dalam Amsal 7 ya. Amsal 7 abang tahu bang? Ya, kita disuruh apa? Berhati-hatilah. Karena ada yang namanya ilah palsu bikin jebakan Batman yang mengajak seorang perempuan memuaskan di sorga. Oh bentar Kak, biar saya baca Kak, bentar ya. Wahyu 7 Kak. 17. Wahyu 17 ayat. Apa yang kamu tanya yang mana? Yang akan ada seseorang yang mengajak di situ nanti mengatakan bahwa di surga ada apa itu?
Yang barusan kakak narasikan loh. Oh, Amsal, Amsal, ya. Amsal 7. Amsal 7 itu dari ayat 1 sampai 27 itu abang baca. Itu adalah merupakan sebuah peringatan ya, didikan dari Tuhan. Anakku, peganglah perkataanku. Jangan sampai kamu mengikuti jalan wanita yang Betul. begitu ya, karena udah banyak korbannya. Gitu. Betul. Seperti itu. Coba bacalah, Bang. Iya. Ya, perempuan itu memegang pemuda itu atau teruna itu. Ditawarkannya aja, pembaringan sudah kusiapkan. Ya, sudah kutaburi gaharu. Aku sudah mempersembahkan kurbanku, kata dia. Nah, itu bicara tentang ilah palsu yang menawarkan ike-ike. Itu. Coba kau bayangkan, Bang. Bang Syukur, kutanya kau ya. Iya. Bagus-bagus kau ya, kau laki-laki Iya, ya. Pak. Tanya kau ya. Kamu di dunia kan dilarang untuk seperti jadi kakek Sugiono, betul toh? Betul. Terus kau di sorga ditawarin jadi kakek Sugiono sama Miyabi itu yang perempuannya, cuman itu? Normal nggak kau? Pikirlah pakai otak kau. Sama-sama sekali pikir pakai dengkul. Gimana? Di dunia disuruh, dilarang, jangan kayak kakek Sugiono, jangan. Di sorga ini ditawarin, nanti di sorga kau jadi kakek Sugiono. Otaknya di mana lah itu? Ya kan? Ibaratnya nih Kak, satu materi pada saat pembelajaran, tapi satu soal pada saat ujian. Seperti itu. Makanya di mana normalnya? Ya kan? Nah, kan ngamuk yang di bawah ngamuk. Inilah dididik kayak gini nggak terima. Diajak berlogika nggak terima. Apa yang kita tahan-tahan menjadi kakek Sugiono di dunia, nanti di sorga direalisasikan. Wah, gila kau. Nggak di otakku tuh. Tuhan kayak gitu modelan. Pernah ada yang naik di Komal ini Kak. Coba hitung-hitungan berapa bidadari yang harus dicetak nanti. Dicetak apaan tuh? Iya, berapa bidadari yang harus disediakan nanti? Pernah ada? Pura-pura nggak tahu lah aku Bang, Oke, kalau bagian ini. mari kita hitung-hitungan malam ini ya. Saya anggap manusia yang hidup di abad ke-20, oke? Manusia yang hidup di abad 20 ini kurang lebih 8 miliar. Saya anggap setengahnya laki-laki, ada 4 miliar. Saya anggap 50%-nya RT itu 2 miliar. Saya anggap yang masuk surganya 50%. Kan nggak semua, nggak boleh semua. Ada juga nanti yang ditetapkan situ menurut. Abang kan nggak ngitungnya dari abad ke-7. Nggak boleh dari satu abad ini nanti error kalkulatorku Kak. Kalau dari abad Nah ke-7. itu makanya nggak bisa Abang hitung itu. Dan Abang harus tahu Bang, ya yang 70 itu dari golongan yang dari tempat panas. Dari neraka itu. Oh iya. Iya. Lalu di bagian yang paling dasar deh, itu betisnya kan terang sekali Kak. Nah masing-masing bidadari kan betis bidadari terang loh Kak. Oh bukannya ini tembus pandang ya, kayak itu ya, kayak kaca bener. Sampai tulang-tulangnya nampak kayak ronsen. Bercahaya Kak, bercahaya. Coba deh. Bercahaya. Oke. Coba kan masing-masing bidadarinya kan ada 2 betis. Artinya kalau cahaya betis kanan 5 watt, berarti ditambah cahaya betis kiri kan ada 10 watt nih terangnya nih. Ukuran cahaya kan saya nggak tahu nih, hanya ukuran dari sisi air jumlah arusnya kan. Emang agak lain kau itu. Coba bayangkan deh Kak, kakak sedang berdiri di tengah-tengah 70 sumbu atau 140 sumbu bola lampu yang kecil-kecil deh saat ini. Apa nggak silau nanti itu? Abang ini kan menilai sesuatu itu dari satu perspektif. Abang nggak tahu, mereka itu pakai kacamatanya ini loh, Batman. Abang nggak tahu juga mereka itu seperti bisa jadi si prianya ini seperti siapa Ultraman. Nah kan mereka titu nanti matanya merah kalau udah sakit ya kan, bisa jadi mata mereka itu ada alat untuk mengukur intensitas cahaya. Abang nggak pandai teknologinya. Oh iya. Gitu. Harus dipikirkan dari segala arah. Kalau saya kayak gitu Bang.
Iya, pasti dimampukan lah itu. Orang cacing Alaskanya aja dibikin kuat tegar seperti tiang listrik 70 tahun, berarti mata juga pasti diperlengkapi dengan sesuatu yang jos. Gitu. Gitu ya. Berarti jika demikian dong, kakak juga harus percaya bahwa ada kuda yang bisa terbang sampai sejauh itu. Oh, memang ada bang. Itu cerita atau kisah dari Zoroaster. Abang tahu agama Zoroaster ini agama monoteisme loh bang. Tuhannya satu. Nah, Zoroaster ini, ya ini tadi kita udah bahas juga. Zoroaster ini adalah agama orang-orang Persia dulunya. Persia kita kenal sekarang itu sebagai Iran ya. Nah, mereka ini agama Zoroaster ini mengajarkan ada satu nabi yang diutus sama Tuhannya namanya Ahura Mazda. Nabinya ini Zarathustra. Nah, Zarathustra ini dikatakan sudah dibawa terbang ya, hangout atau jalan-jalan ya ke sorga, ketemu dengan si Ahura Mazda ini, dan dikatakan juga ya setelah dia naik Pegasus, gitu, naik Pegasus, dia juga ada adegan melewati jembatan yang di bawahnya itu neraka. Nah ini benar. Abang boleh searching ya agama Zoroaster. Ini sudah ada sebelum Masehi, ratusan tahun sebelum Masehi. Gitu. Itu agama saat waktu itu itulah agama monoteisme, ya, mempercayai satu iman. Bukan kalau kayak orang pagan Romawi itu kan politeisme, Tuhannya banyak gitu. Nah ini monoteisme memang. Seperti itu. Berarti sekalipun mengaku monoteisme, tetapi jika belum tentu. Oh gitu. Belum tentu Tuhannya benar gitu. Ya, karena ya abang kalau masuk lagi jauh ke dalam agama Hindu juga mengakui Tuhannya itu satu. Dari satu bereinkarnasi atau menjelma jadi Siwa, jadi Brahma, dari satu Tuhannya itu Wisnu. Nah itu juga seperti itu juga monoteisme. Jadi tidak politeisme. Hindu juga monoteisme itu. Serius, kalau abang mau belajar lagi. Cuman kan dari Hindu sendiri sama kayak kekristenan gitu. Ada juga bid'ah-bid'ahnya. Pemahaman-pemahaman lain. Kayak agama server sebelah juga kan gitu kan. Banyak itu golongannya gitu. Jangan sebut bang. Tak harus begitu juga, saya paham. Iya, jangan disebut bang. Soalnya aku dari kemarin sial. Jadi haram disebutkan di sini. Kalau ada yang minta permintaan naik, turunkan saja. Aku kak udah terlalu lama. Siap, ada sih. Oh iya, siap kak, siap. Thank you ya Oke, bang Kak. Syukur ya. Oke kak, sama-sama. Gitu. Jadi kalian searching aja ya agama itu ya, agama Zoroaster. Itu ada. Oke, halo Jaya Subur Makmur. Kayak nama toko bangunan ini. Jaya Subur Makmur. Halo. Thank you ya Bang Hiroshi ya semua teman-temannya. Halo. Oke, ini bocil FF ya, kita turunin ya. Oke, kita naikkan lagi. Ya, itu si Yunita itu dulu. Halo, silakan Sang Boru. Halo Kak, selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat tahun baru Kak. Ya udah lewat tahun baru. Kan ini baru bisa malam cuma nonton terus dari bawah. Oh iya, selamat tahun baru juga. Silakan. Halo Ini Kak. bukan tahun baru Hijriah kan maksudnya kan? Enggak. Aku pasukan yang suka di bawah typing spam. Saking Iya. semangatnya ikutan ikutan pasukan itulah. Saya Bodrek, nanya pasukan ini. Bodrek. Iya, Seribu Kak. Sunlight. Yang mana? Iya, Kak. Pasukan Seribu Sunlight. Mau tanya itu loh Kak, saya tuh mau Apa tuh? nggak ngerti mengisi apa namanya ini, mau beli buat kirim-kirim hadiah gitu loh Kak. Soalnya kan nggak punya, harus biasa ibu rumah tangga kan nggak punya yang namanya dana segala macam. Tapi nantilah Kak ya. Aman. Saya Bantu tap-tap aja ya. Iya, Kak, saya bikin Sang- dulu dana gitu. Tapi yang mau saya tanya Kak, biasanya sih nggak cuma menyimak aja di bawah. Pas tadi aku nonton tuh ada dibuatnya captionnya YHWH
iblis besar gitu. Jadi udah kaget saya dengerin, saya simak. Baru saya teringat ada pernah dulu yang naik ke live-nya Bang Rudi, dia mengutarakan sebuah ide bahwasanya Yesus Kristus itu sebenarnya antitesis dari Tuhan Yahudi gitu. Saya ingat itu sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Lalu tadi komal yang ibu-ibu itu seperti itu lagi rame. Wah, jangan-jangan ini gerombolan orang itu gitu. Naiklah saya ke atas. Terus bernarasi panjang, dia bernarasi panjang segala macam. Saya tanya, YHWH yang kamu maksud ini apa Bu? Yang dari Tuhan Yahudi atau dari mana? Atau YHWH yang lain? Dia bernarasi panjang cerita. Jawab aja Bu, ini YHWH yang dimaksud Yahudi yang dari bahasa Ibrani ya. Akhirnya dia ngaku ya. Terus maksud ibu apa? Oh, saya tahu sekarang, sebelum dipanjangin semua, kalian yang itu ya, yang gerombolan yang berkata Yesus Kristus itu adalah antitesis dari Tuhan Yahudi. Panjang dia cerita. Lalu saya suka gitu, ngaku aja Kak, itu maksudnya iya katanya. Saya mau nanya Kak, ternyata selain dari RT 6, ternyata ada juga gerombolan-gerombolan yang anti Kristus itu ya Kak ya. Tolong dijelasin dong Kak. Banyak kan. Banyak. Jadi kalau ada yang mengatakan YHWH itu nggak masalah karena Tuhan kita Tuhan Yesus. Nggak penting itu karena Yesus itu bukan YHWH. Itu bukan nama Tuhan kita. Yesus itu nama kemanusiaan dari Allah kita. Iya, tapi mereka yang menyangkal ini loh, Yesus bukan yang dari mengajarkan Tuhan Yahudi gitu. Lalu saya bilang begini, Yahudi yang sekarang memang tidak bertuhankan Tuhan kita. Mereka menyembah sesuatu yang mereka tidak kenal. Itu Alkitab bilang kok. Makanya mereka, kalau Tuhan mereka adalah Tuhan Yesus, kan mereka jadi Kristen. Faktanya kan seperti bukan, itu. Maksudnya Yesus Kak. Yesus itu bukanlah mengajarkan ajaran dari Tuhan yang Yahudi. Jadi Yesus Kristus itu antitesis dari ajaran Tuhan Musa gitu loh Kak. Jadi seperti itu. Yang gitu. disembah Musa Yesus. Iya, jadi saya bilang gini, kalau kalian mau memisahkan Yesus dengan kitab Yahudi, bikin kitab ajaran sendiri aja. Kan itu dikenal sama bapak-bapak gereja, orang-orang Kristen, orang Katolik. Bikin sendiri aja kitabmu kalau kamu mau pisahkan itu, saya bilang. Kalau nggak, bikin Yesusmu yang baru, jangan baca yang di Bible Kristen. Bikin Yesusmu yang lain. Gini kak, kamu percuma mengatakan hal itu kepada orang yang tidak mau dididik gitu. Dan Tuhan Yesus itu kan sendiri sudah mengatakan ya, akan ada penyesat di antara kamu. Ya penyesat itu memang harus ada untuk melihat siapa yang tahan uji. Nah seperti itu. Nah contoh kayak si Ion Dermai, Yahudi meludahi Kristen. Iya, Yahudi merudal agama kau. Kakak gak usah khawatir untuk yang itu. Tapi yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen adalah belajar. Semakin hari kita semakin pintar, karena kita semua ini murid. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang kakak sebutkan tadi ya, rum sesat tadi, bidat-bidat tadi itu, memang itu mereka itu memang harus ada, gitu, untuk membedakan. Bahkan dia bilang gini, Kak, saya ini GKPI katanya, benarlah seperti ini katanya. Ya ampun, kamu itu kalau memang benar-benar GKPI jangan mau dicuci otak di sini, saya bilang. Bahkan mereka gini bilang Kak, ngaku-ngaku itu kan bisa Kak. Iya bisa. Ngaku-ngaku Kristen itu bisa. Jangankan ngaku-ngaku Kristen, yang ngaku-ngaku Allah aja banyak. Mereka bilang begini, tidak boleh, ngapain memberikan persembahan ke gereja segala macam. Memang sih nggak saya lawan. Lalu saya bilang di typing aja. Tuhan Yesus saja kan suruh kita membawa persembahan ke ruang perbendaharaan. Kenapa? Jadi intinya mereka melawan tidak boleh memberikan persembahan ke gereja, nggak boleh memberikan persembahan kepada pendeta. Lalu di dalam Bible juga kan disuruh memang mereka harus mendapat berkat dari gereja, dari jemaat gitu. Jadi benar-benar deh, memang mereka itu memang nekat sekali ya Kak ya, nekat benar-benar. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Kita hanya memantau saja. Ya, yang penting kita tidak seperti mereka. Kalau mereka mau bernarasi apapun, itu hak-hak mereka. Karena kakak kalau baca di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 ya, karena serakahnya guru-guru palsu ini ya menyesatkan orang-orang lain, bahkan mereka menyangkal penguasanya sendiri. Itu kan ada tuh di 1 Petrus 1 ayat 1.
Dan tenang saja Kak, kebinasaan sudah tersedia sejak lama untuk mereka. Iya. Biar itu menjadi bagian Tuhan gitu. Yang Tapi penting mereka, kita yang saya sudah heran, tahu. mereka ini kok ada sesat-sesatnya, contohnya yang mengatakan Bapa adalah dikandung oleh Ibu Maria. Tapi mereka tidak pernah berkata Yesus terpisah dari Tuhan Yahudi, dari Yahudi gitu loh. Bukan, Yesus tidak pernah memisahkan. Tapi yang mereka ini kok ada ya Kak ya? Mereka tuh kok ada yang menyangkal, kok ada gitu. Bukan kok ada, kan tadi kakak kalau nyimak kan udah aku bilang, ajaran sesat ini sudah ada di tahun 250-an dan gereja sudah membuang mereka, mengutuk ajaran ini. Mereka itu tidak Kristen, tetapi mengaku-ngaku Kristen. Gitu, dengan ajaran yang bukan dari para rasul. Iya Kak, jadi yang paling kagetnya tadi yang dulu pernah naik ke 2 tahun yang lalu ngasih ide ke Bang Rudi itu, kirain itu hanya pendapat pendapat pribadi gitu. Ternyata ada roomnya, mereka bergelombor di sana. Wih, ternyata itu ada banyak. ajaran yang berkata Yesus itu antitesis dari agama Yahudi gitu loh Kak. Nggak apa-apa, kamunya aja mainnya kurang jauh. Iya Kak, benar. Saya kan cuma ibu rumah Kalau tangga, saya udah Kak. tahu dari lama gitu. Iya, Nggak Kak, apa-apa, yang penting nggak usah masuk lagi ke room mereka dan nggak perlu melawan mereka. Kenapa? Karena Benar. gereja sudah mengutuk ajaran mereka. Tuhan Yesus itu sudah mengutuk ajaran mereka. Mereka mengutuk Lewi loh karena menerima persembahan dari ke-11 suku saudaranya. Nggak masalah itu. Seperti itu. Ya, Oke. kirim salam dulu Kak sama umat RT 6, rajin-rajin menyimak Kak Agatha supaya IQ-nya di-upgrade lagi. Terima kasih ya Kak. Tuhan memberkati Kak Sang. Ya, salam. Sok atau naiklah ke sini daripada ribut di bawah ya kan. Nah, siapa namanya nih kan banyak yang emosional ya, terlalu emosi di bawah gitu. Gimana kalau diskusi aja? Gitu ya. Kristen di Indo saja muter-muter tiru Islam. Maksudnya gimana? Ibadahnya muter-muter gitu. Gimana? Ibadah muter-muter ini cemana bang? Aku baru tahu ada ibadah muter-muter. Tok Akia Taman Negara naiklah pemain pariwisata. Ya, siapa tahu kamu bisa cerdas ya, mencerdaskan saya. Ya kan kamu selalu menarasikan agamamu yang benar. Coba naik aja ke atas ya kan, Akia Taman Negara. Siapa tahu kalau apapun narasimu itu boleh-boleh aja. Yang penting bisa kamu pertahankan secara fakta dan logika, data dan logika. Thank you Kak Inka. Silakan naik aja. Sis mau tanya, Advent hari ke-7 masuk Kristen tidak? Tidak. Bukan itu. Mulutnya kayak congor babi. Ya ampun, gemoy banget. Ya, tapi lebih bagus ya kalau kamu bilang congor saya seperti congor babi ya. Babi itu baik. Babi itu diciptakan baik. Yang nggak baik itu manusia. Makanya kamu tidak baik kata-katanya. Iya kan? Nggak ada yang mengatakan ketika Tuhan Yesus menciptakan di dalam Kejadian, ya kan? Allah melihat semua hewan-hewan yang diciptakan itu baik. Jadi kalau disebut babi, ya baik. Kenapa? Setidaknya babi ini, ya, babi ini bermanfaat bagi manusia. Kamu manusia yang nggak bermanfaat. Kamu lebih rendah daripada babi. Ya? Babi itu nilai jualnya tinggi, kau dijual nggak laku kau. Kenapa? Otak kau udah kotor, botol. Nggak jelas ya, nggak ada manfaatnya ya, masih lebih berharga babi aku lihat, betul kan ya, seperti itu. Jadi kalau kok ngatain saya kayak babi, berharga dong, kamu nggak ada harganya. Iya, babi mahal, betul, babi itu mahal. Terus kenapa kamu menunjukkan dirimu lebih rendah dari babi gitu loh ya? Lebih bagus kamu jadi babi karena lebih berguna daripada jadi manusia yang selalu nyusahin, nggak di jalan nyusahin, nggak di mana-mana di Konoha nyusahin, di negara lain nyusahin, berisik lagi. Iyalah, kasihan sekali aku. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu tidak pernah tidak ada yang baik, semuanya baik. Gitu. Yang nggak baik itu kan manusia.
Kamu lah itu. Manusia tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Itulah manusia yang tidak baik. Gitu. Oh, di Papua berapa tuh? Shalom. Mahal. Shalom Kak, testing. Kak. Shalom, selamat malam. Salam juga Kak. Gini, sebelumnya terima kasih sudah dibantu naikin. Aku ada beberapa pertanyaan yang bikin aku sampai sekarang bingung, masih belum ketemu jawabannya. Yang pertama, saya punya orang tua, papa, mama, tapi papa ini sewaktu mudanya dari agama seberang. Seberang mana? Seberang jalan. Islam. Oh, dari Islam ya. Silakan. Nah, nikah sama mama dibaptis. Ada foto-fotonya. Tapi setelah menikah sudah punya anak 2, nggak pernah ke gereja. Saya sebagai anaknya juga nggak pernah ngeliat papa ke gereja. Berarti pura-pura jadi Kristen. Nah, setelah meninggal, ternyata meninggalnya ini dikuburkan secara Islam karena ada istri pertamanya yang ternyata juga agamanya Islam. Oh. Itu. Nah, yang bikin saya sampai sekarang bingung tuh gini. Kira-kira nih setelah meninggal ini masuknya kemana ya? Oh, dia Kristen tapi dia menjalankan agama Kristen nggak? Sepengetahuan saya selama masih hidup beliau itu aku nggak pernah lihat ke gereja sih Kak. Cuma taunya ya Berarti dia hidup menipu dirinya berarti. Nah, jadi sebenarnya saya ini juga kalau mau cerita gimana? Cuma apa ya? Ya, itu udah jelas Kak. Larinya kemana? Neraka. Oke. Terus Ya, yang karena kedua, dia menghadirkan 2 Tuhan dalam hidupnya gitu. nah, sempet aku punya pikiran masa iya sih ke sana, tapi kok sebelum nikah itu dibaptis, mau terima Tuhan, kan pikir saya gitu. Iya, itu pasti seperti itu Kak. Kenapa? Karena dia sebenarnya kan masih agamanya yang sebelumnya. Di agamanya yang sebelumnya kan jelas di Maryam 71 mereka ke neraka semua. Berarti kemana Bapak itu? Ya ke neraka. Oke. Sesuai dalil agama yang sebelumnya itu. Oke. Nah, yang kedua, kakek saya ini kan ikut mama, akhirnya tuanya sama mama sebelumnya itu agamanya Konghucu. Oke. Nah, terus mendekati, ya namanya orang kalau udah nggak ada mungkin dia merasa atau gimana gitu ya. Mama juga sebagai anak karena ngerawat Akong ini juga mungkin juga ngerasa, akhirnya sama mama ini diajak ke gereja. Ayo ke gereja, mau Akong itu, tapi masih agamanya ini Konghucu, cuma mau kalau diajak ke gereja ini. Akhirnya sampai benar-benar Akong tuh jatuh sakit, akhirnya mama nih tanya sama Akong, mau terima Tuhan nggak Kong? Mama tuh bilang gitu. Terus Akong nih jawab, iya mau. Nah, setelah itu, Surga ini. nah, Masuk surga ini. cuma belum sempat dibaptis Kak Akong Oke. itu. Gak apa-apa. Di dalam Alkitab dikatakan oleh iman mereka, Oke. ya, akhirnya orang ini diselamatkan. Jadi dari iman ibumu, kalau ibumu beriman dan percaya dia masuk surga, dia beneran masuk surga. Itu karena dia sudah melakukan pertobatan di akhir hidupnya. Seperti itu. Puji Tuhan. Ya itu. Terus yang terakhir nih Kak, aku masih bingung tuh gini. Beberapa gereja itu ada yang memperbolehkan anak umur 4 tahun, ya anak kecil lah pokoknya. Ada beberapa gereja yang memperbolehkan ikut apa itu namanya, perjamuan. Ya, tapi ada juga beberapa gereja yang tidak memperbolehkan. Jadi sebenarnya ini boleh atau enggak ya? Oke. Yesus sendiri bilang, janganlah kamu menghalangi anak-anak itu datang kepadaku. Jadi asal sudah dibaptis, seorang anak itu berhak menerima ekaristi atau perjamuan. Sejak dari umur berapa? Sejak dari dia sudah bisa menelan makanan. Dari 6 bulan sudah bisa. Gitu. Yang penting dia sudah bisa menelan gitu. Karena Yesus ini kan adalah roti hidup gitu.
Dan Iya. kita itu memang harus menerima itu supaya apa? Supaya sejak dini kita itu menyatu dengan Allah. Dan itu baik kok, baik sekali. Oke. Kan nggak mungkin juga dikasih ekaristi itu yang segede gaban gitu kan? Ya, Sedikit aja. benar. Oke, berarti boleh ya Kak ya? Boleh, boleh. Dari mulai dia sudah bisa menelan makanan itu boleh. Biasanya anak-anak yang sudah didampingi dengan MPASI itu ya, MPASI ya. Ya, Makan ya. peradaban. Itu 6 bulan. Nah, 6 bulan Ya, itu sudah bisa betul. dikasih. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak sudah mau Tuhan bantu. memberkati. Tuhan berkati. Amin. Nah itu ya. Jadi kita lihat kasus yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, ya. Dia itu percaya kepada Tuhan Yesus dan dia diselamatkan gitu. Kalau tidak ada kesempatan untuk dibaptis, ya darahnya itu sebenarnya sudah membaptis dia gitu. Karena iman orang tua kita yang tadi itu anaknya, orang pun bisa diselamatkan. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang keterbelakangan mental, yang dia punya apa namanya itu kebutuhan khusus. Nah, itu oleh iman orang tuanya yang demikian itu diselamatkan. Itu karena keselamatan itu bukan pribadi lepas pribadi, tetapi keselamatan itu untuk siapa saja. Gitu ya. Kamu yang dimakan belatung, oh itu nabimu. Ya, itu nabi kamu. Tetapi Yesus Kristus ketika dia mati, dia tidak membusuk, tidak dimakan belatung. Kenapa? Karena keilahiannya menunggui dia, gitu. Gitu ya. Membawa ajarannya kepada segelintir orang, gitu. Dan gereja sudah berupaya meluruskan pemahaman mereka yang heretik atau membengkok ini melalui konsili. Dan gereja sendiri yang berotoritas, karena Yesus memberikan otoritas kepada gereja untuk menyatakan mereka salah dan mengekskomunikasi mereka atau mengutuk ajaran mereka menjadi ajaran yang bukan Kristen. Namun mereka tetap mengaku-ngaku sebagai Kristen. Seperti itu, Bang. Aku dong. Itu udah termasuk tadi keterangannya tentang SSE itu ya? Iya, SSI itu. Itu. Itu aja Mbak, nanya yang itu aja. Tapi kalau kamu nanya lagi nanti mungkin lain waktu aja Mbak Agatha ya. Berkati, Bang. Oke, makasih ya Mbak. Sama-sama. Itu ya. Jadi kalau ajaran-ajaran sesat itu, dan jangan salah juga, ada lagi ajaran sesat lain dari kekristenan, yaitu yang kita kenal sebagai Nasrani. Nasrani itu dia juga ajaran sesat, ajaran yang menolak keilahian Yesus. Nah, dari ajaran Nasrani muncul Ebionit, muncul Unitarian. Nah, ini yang menolak karena mereka memandang Yesus hanya dari satu sudut pandang, tidak dari seluruh sudut pandang ajarannya para rasul gitu. Nah, dari sinilah yang mengatakan ya, narasi yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya nabi atau ciptaan yang paling utama. Kalau Unitarian mengatakan seperti itu. Mereka percaya kepada Sang Tritunggal, namun memahami Yesus ini sebagai ciptaan yang pertama. Itu Unitarian. Dari sinilah muncul juga SSY, ya, yang menolak keilahian Yesus. Ebionit, Nasrani itu sama. Karena apa? Karena mereka melihat Yesus ini dalam kodrat manusianya, tidak melihatnya dalam kodrat keilahiannya. Makanya mereka salah paham. Ini yang kita sebut sebagai orang Kristen yang tidak belajar. Dia bengkok. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri mengizinkan bahwa memang harus ada yang seperti itu untuk melihat siapa orang Kristen yang tahan uji. Jadi kekristenan itu juga diuji. Ya kan? Diuji. Aduh, Alia jangan bikin inilah Alia, kemarin udah tobat, tiba-tiba kok gila lagi Alia. Alia, kemarin udah tobat loh Alia. Udah jangan bikin rusuh lagi di rumah orang. Kamu tuh bikin malu. Inilah aku bilang ya. Agama kalian tuh kalau ditegur agama kamu itu memang suka cari masalah, nggak terima. Tapi faktanya nih, ya kan? Faktanya memang kalian tuh cari rusuh terus di roomku nih, agama kalian ini. Tapi nggak sadar. Makanya introspeksi diri itu penting. Iya, rusuh di mana-mana. Di Komal Kristen aja kau rusuh. Nggak nyambung kok nih, tengok ini. Kita tahu ini nih agamanya apa ini. Nggak nyambung.
Ya, Yudi, kurang-kurangi Yudi, ya, nggak bagus, norak-norak kayak gitu, maruk kalian, betul. Nggak di jalan rusuh, nggak di mall rusuh, nggak di depan gereja orang rusuh, di candi rusuh, kan nggak malu kak? Ih, ini latih dirimu itu untuk nggak jadi ini loh, latih dirimu nggak seperti monyet gitu loh. Monyet itu tukang rusuh, bikin malu gitu loh, jangan rusuh-rusuh lah. Nyambung kan. Oke, halo laki-laki baik. Halo, shalom, selamat malam. Halo bang laki-laki. Rafa naik, dia nggak bisa naik itu. Kenapa? Karena dia tuh belum sanggup, mentalnya masih mental tempe. Halo, Halo, ya silakan. Amanta Jaya, ada yang mau ditanya? bukan Jaya, Amanta aja. Oh, Amanta aja. Oh ya, silakan. Bahasa apa itu yang tadi? Anda apa? Mau bertanya apa ke sini? Ya hanya bertanya sedikit kok. Silakan. Apa bedanya mucikari dengan Allah? Oh, saya nggak tahu itu bang. Hah? Itu mungkin abang tanyakan yang lain gitu, karena saya tidak membawa narasi agama sebelah di sini. Saya hanya menjawab aja di sini. Oh gitu ya. Mm-mm. Iya, masalahnya tadi dibahas-bahas yang pakai kacamata. Tadi kita nggak ada lo bahas itu loh bang, nggak ada gitu. Yang dibahas kan kacamata, yang silau tadi itu. Oh itu lain itu bang, itu Lain ya? lain itu. Aku kira ada persamaannya gitu. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Soalnya nggak kenal siapa yang disebut tadi. Oh, udah kenal ya. Oh, masalahnya Lagi. yang penyedia bidadari kan? Iya tak? Penyedia bidadari. Iya, nggak tahu saya tuh bang. Mungkin yang lain mau abang bahas. Oh, ya sudah turunkan aja dulu lah. Siap. Makasih ya. Tuhan memberkati. Silakan bang The Captain. Halo. Salam, sehat. Salam. Silakan. Ada yang mau ditanyakan bang Kapten? Ya sebenarnya aku tuh buka live ya, biar kalian itu tahu tentang iman Kristen. Ya, biar kalian itu mengenal Tuhan Yesus, karena di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar, ya, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jadi di dalam Yohanes 17 ayat 3, Allah bangsa-bangsa itu adalah Allah yang tidak benar. Gitu. Kalau dari ayat itu. Nah, makanya kenapa saya harus memperkenalkan Allah yang benar. Jangan memperkenalkan Allah yang tidak benar. Gitu, supaya kita sama-sama beroleh hidup kekal gitu. Silakan Bang Kapten, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, selamat malam Minang. Oke, sehat-sehat aja katanya. Mungkin dari suara saya sudah kenal. Thank you. Oh, ganti nama aja kau. Iya, Gimana? Sehat? Sehat, Amang. puji Tuhan sehat. Kok lemes sekali? Ini sawit harganya turun ini, makanya kayak gini nih. Canda. Oke lah. Oke. Sehat-sehat ya, Amang ya. Sama keluarga juga di sana. Salam. Oke, Repan itu nggak berani saya. Kenapa? Dia itu bocil. Gitu. Halo kau Agatha, kumpul kebo. Ah, ngapain kumpul sama kebo? Ada suami kok kumpul sama kebo. Goblok. Ya. Jadi kalau tidak kenal jangan bernarasi fitnah atau apapun. Kenapa? Karena itu akan kembali kepada kamu. Ketika kamu menuduh orang seperti itu, ya, itu nanti bisa jadi itu sebenarnya kamu, dan itu bisa berbalik ke kamu. Hati-hati. Yang namanya tabur tuai itu nyata loh. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah bawa narasi-narasi yang tidak kau tahu. Tapi bolehlah dicoba PCX sama Riva, karena teteknya udah kemana-mana.
Iya, kamu harus cobain dong, lihat. Mau nanti saya tunjukin ya fotonya. Boba. Nah, kalau itu nyata ya dari PCX. Nah, kalau itu nyata ya. Kalau kamu ngomongin ke saya yang tanpa bukti, hanya gosip-gosip belaka, ya nggak ngefek sama saya, sayang. Sama halnya dengan iman. Iman dari satu orang, sumbernya satu orang, itu tidak bisa dipercaya. Sebab kata Tuhan Yesus, dan menurut hukum Taurat Musa, ya, suatu perkara dianggap benar kalau menghadirkan 2 atau 3 orang saksi, ya. Jadi iman juga seperti itu. Kalau hanya berita dari satu orang, terus tidak ada saksi, ya, tidak ada yang memvalidasi, nah, itu bohong. Sudah dipastikan itu bohong dan tidak benar. Begitu, ya. Iman juga harus divalidasi. Makanya Tuhan Yesus sendiri bilang gitu, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Itu di Yohanes 5. Ya, kalian baca di Yohanes 5. Jadi kalau Yesus hanya bersaksi ya, bahwa dia adalah Tuhan, kata Tuhan Yesus itu tidak benar, ya. Tetapi Bapa yang mengutus aku dan Roh Kudus itu bersaksi tentang aku. Jadi memang benar-benar hukum Taurat Musa itu dipraktekkan dalam kemanusiaan Yesus. Ketika dia inkarnasi pun dia takluk sepenuhnya terhadap Taurat. Galatia 4 ayat 4. Itu. Jadi nggak bisa kalau hanya ngaku-ngaku sendiri. Yohanes 5 ayat 31. Thank you. Gitu. Di HP ku delay ya, nggak tahu aku, Kak. Tempatku mungkin ini bor. Gitu ya, nggak apa-apa lah delay ya kan. Oh, ini kebalik ini ku. Oh, ini. Oke. Jadi kalau cuman kesaksian satu orang, aku dapat wangsit setelah bertapa di bawah pohon beringin. Aku ketemu ini, ya bohong itu, say. Kenapa? Karena itu semua udah diberitakan gereja. Itu tadi yang saya bilang ya. Kekristenan itu udah kemana-mana. Gitu ya. Jadi kalau kamu percaya sama narasi satu orang, pasti orang itu dari gereja itu. Jadi kalau kamu mau tahu ya siapa Daud, datanglah ke gereja. Kalau kamu mau tahu siapa Musa, datanglah ke gereja. Kalau kamu mau tahu siapa Imam Zakaria, Yohanes Pembaptis, kamu datangnya ke gereja. Jangan datang kepada orang yang bertapa di bawah pohon beringin, karena itu semuanya halu. Kalau kamu mau tahu tentang Yesus, datanglah ke gereja, karena gereja yang tahu gitu. Ya, mau tahu tentang nabi-nabinya orang Israel, ya kamu tanyanya sama orang Israel, jangan tanyanya sama orang Persia, jangan nanyanya sama orang Arab nggak kenal. Iyalah, gimana orang Arab kenal sama Musa, orang Musanya orang Israel? Ya nanyanya sama orang Israel, nanyanya sama cucunya Abraham, kalau mau tahu tentang Abraham. Kalau mau tahu tentang Ishak, tentang Yakub, nanyanya sama orang Israel, karena itu kakeknya mereka. Ya kali kau tanya sama pedagang kambing, ya nggak tahu lah. Pasti kau dapat narasi yang menyimpang. Itu udah pasti. Logikanya seperti itu. Kalau kamu mau tahu ya rumus pecahan, kamu tanya sama orang yang belajar matematika, anak-anak yang kuliah di fakultas matematika. Kau tanya sama guru penjaskes kayak si Ardiansa, ya tersesat. Betul nggak? Kalau mau tahu tentang biologi, ya kau tanya sama guru biologi. Ini kau tanya sama guru seni rupa, nggak ngerti apa-apa dia. Logika ini, sayang. Harus seperti itu, gitu loh. Kalian ini mulai gitu, otaknya nggak dipasang gitu. Mau tahu tentang Abraham, tanya sama orang Israel. Jangan kau tanya sama orang yang nggak kenal. Gitu. Silakan, halo, Seren, Joroh, halo. Halo, Seren. Oke. Tidak menjawab ya. Modal bertapa di bawah pohon beringin kok tiba-tiba tahu. Membaca aja aku sulit, ya kan? Ya, kalau orang yang kesulitan membaca biasanya itu berbohong. Untuk apa? Kamu tuh logika aja lah, logika. Nggak pakai logika cemana? Bagaimana mungkin? Iklan apa itu ya? Membaca aja aku sulit gitu. Oke, halo Manca.
Halo. Kepencet mungkin dia nih. Agak-agak berisik kali ininya jalanannya. Miras, jangan bicara-bicara miras. Sok, kalau mau naik bertanya, naik aja ya. Tuh loh, orang Afrika sana, orang Ethiopia sana tahu tentang Musa, tahu tentang Bapak Abraham, tahu tentang Yesus Kristus itu dari mana? Dari gereja. Karena gereja itu sudah menyebar ke seluruh bangsa. Orang Israel sendiri yang sudah judulnya Oten, orang Israel yang sudah menjadi muridnya Yesus, itu keluar dari Israel itu untuk menyebarkan tentang Taurat, kitab nabi-nabi, dan Yesus Kristus. Gitu loh. Jadi kalau kau mau tahu tentang siapakah Allahnya bangsa Israel, ya kau tanyanya sama orang Israel. Ya, siapa orang Israel ya? Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Rasul Paulus, Petrus, Bartolomeus, Yakobus, Filipus. Nah, itu orang Israel tidak kenal Kristen. Orang Israel Kristen pertama. Memang kau kira kekristenan itu lahir dari mana kalau nggak dari Israel sana? Justru orang Kristen pertama itu adalah orang Israel. Siapa? Bunda Maria. Bunda Maria itu Oten pertama. Ya, Andreas, Bartolomeus, Yakobus, Yohanes, itu semua orang Israel. Rasul Paulus itu orang Israel. Kamu kira orang Yaman? Gak mungkin dia orang Yaman. Tuh loh. Ya, siapa? Lazarus. Nah, itu orang Israel semua. Kamu kira orang mana? Hah? Orang Israel itu semua. Gimana sih kau? Ya kalau bukan dari Israel, dari mana? Lapor ini orang penistaan agama, botol. Tenang, Oktavianda, kamu nggak perlu lapor ya. Laporanku masih banyak tuh di Polres. Tenang aja. Lapor, dikasih tahu kok kau itu botol. Nih aku kasih tahu. Oh, penistaan. Nggak ada menista. Nggak bisa disebut penistaan. Ini lagi memberitakan Injil. Karena kata Tuhan Yesus, kami harus memberitakan Injil. Kepada siapa? Orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu siapa? Kamu, Oktavianda, salah satunya. Kau kalau ditanya Tuhanmu, pasti kau nggak tahu yang mana. Nanti kau baca puisi. Iya, gitu. Kok menista gimana? Orang lagi memberitakan Injil kok. Kami tuh harus memberitakan tentang Musa, bahwa Musa itu membelah lautan. Ya karena memang itu semua berasal dari mana? Dari mana Oten tahu? Oten yang ada di Konoha, Oten yang ada di Asia Tenggara. Taunya dari mana? Dari gereja. Karena orang-orang Israel itu sudah mendirikan gereja di berbagai suku bangsa di belahan dunia ini. Ya gitu ya. Ya kan? Kalau kau lahir dari Kristen gak usah ngaku Islam. Makanya kau dengarkan Ustadz Felix Xiao, semua manusia itu diciptakan Islam. Kau dengar itu Ustadz Abdul Somad, semua manusia itu waktu ditanyai kau mau apa, mau dilahirkan agama apa, Islam. Kau aja nggak belajar agama kau. Kau tanya Ustadz kau, tak betul nggak semua manusia diciptakan terlahir Islam? Kenapa? Karena dalam iman kau Adam aja Islam. Gimana kau bilang aku lahir Kristen? Si Adam aja kau klaim Islam? Salah dulu. Oktavianda, makanya kamu itu belajar. Belajar coba, betul nggak dalam iman kau ada Islam? Yuk kalau ada Islam ya nggak mungkin ada begitu orang lahir langsung Kristen. Nggak ada, Islam itu semua. Jadi janganlah membodohi dirimu. Kau kalau nengok agama orang, agamamu kau lupakan. Jadi kalau kamu mau melihat agama orang, jangan lupakan agama kau. Jadi kau nggak botol, nggak nampak kali. Udah sering-sering healing ke pantai pun masih goblok. Coba kalian cari. Felix Xiao bilang itu, Ustadz Abdul Somad, untuk siapa aja bilang itu. Betul kan? Kalian bilang kan? Betul nggak kalian akui bahwa ada Islam? Ya udah, itu tanya Ustadz kau. Terus gimana ceritanya? Kami ini semuanya ini yang di sini, kalau ada kamu dapati Oten, itu semuanya udah pindah agama dari agama Islam. Biar kamu tahu.
Loh, kalau merujuk kepada agama bukan seperti itu. Iyalah, jadi kami ini sebenarnya adalah orang yang Islam masuk Kristen semua. Semua manusia di dunia ini. Ngerti kau? Tiba-tiba kau nengok agamaku, lupa agamamu. Ya, jin aja Islam kok tuh katanya tuh. Itu Siti Hawa Islam. Kenapa? Dikasih Siti. Jangan kau bawa-bawa mamaku lah. Si Siti. Mudah-mudahan si Siti masuk surga ya. Amin ya Tuhan. Kasihanilah. Kasihan mamaku si Siti. Udah dibilang. Udah kau klaim si Adam Islam. Tiba-tiba kau bilang kami Kristen. Kami ini semua orang murtad ini. Kami ini orang yang dari gelap menuju terang. Betul nggak kayak gitu ayatnya? Gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Ya, jadi semuanya ini kami ini murtad ini. Masuk Kristen kami semua. Ya, makanya kami dibaptis. Rekam. Rekam lah. Lo memang iya kok rekam, cari tahu tentang Tuhan kamu gitu. Betul nggak Tuhan kamu bilang bahwa semua Islam, Adam Islam? Iya, gitu. Jadi kami ini semuanya adalah yang dari gelap menuju terang. Makanya kami dibaptis. Kalau kami dari lahir Kristen, nggak mungkin kami dibaptis lagi. Ya kan, Elviera? Iyalah, betul nggak kita semua dibaptis? Betul. Tandanya kita baru masuk Kristen itu. Sebelum dibaptis, kita belum Kristen. Berpikir cerdas lah. Gimana kau? Kalau memang ada manusia terlahir Kristen, nggak pakai dia dibaptis. Serius nggak? Betul nggak? Logika ini. Iya, Matius tadinya Islam itu, makanya dia masuk Kristen, dibaptis dia. Rasul Paulus juga dibaptis. Ya, dia dari Islam menurut agama kamu. Tiba-tiba kok Pak seorang Kristen dari lahir, nggak bisa. Nggak ada itu Kristen dari lahir itu. Kami semua ini belajar, jadi murid baru jadi Kristen. Betul kan? Kita semua ini melakukan yang namanya katekisasi, pemuridan. Baru, makanya Yesus bilang, pergi dan jadikanlah semua bangsa oten. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Loh, itu ayat. Itu ayat loh. Berarti kami dijadikan oten melalui para rasul. Begitu, Sul. Ya, coba aku tanya kalian, ada kalian yang Kristen dari lahir? Kalau kalian Kristen dari lahir, nggak mungkin kalian dibaptis. Iya, nggak mungkin. Pasti kalian itu dulunya Islam itu. Begitu lahir, udah diajarin gitu sama mamanya, sama bapaknya. Dira ini dulu waktu lahir dia diajarin sama bapaknya. Tapi bapaknya tetangga. Iya. Gimana? Iya Bor, nyamukmu pun. Naruh aku pe. Jadi tiap hari itu memang kita ini semuanya merayakan hari murtadin sedunia. Ya, setiap ada yang dibaptis artinya murtad itu. Gimana? Apalagi ya kan? Nggak salah kalian bawa cicak kucing sini, batu, nggak usah lah Jimenez. Halo. Salon. Iya. Kalau nyalon jangan di sini Pak, di sini nggak ada salon, Nora. Nah, kalau kalian lihat gambarnya itu adalah penghujat, makanya ngomongnya ngelantur. Ya, dia bilangnya salon. Nah, inilah orang gila. Ciri-ciri orang gila. Masa dia mau nyalon ke TikTok? Nggak nyambung Pak, kalau mau salon itu ke sana, keluar sana. Udah tutup kayaknya salon di Konoha. Itu ya kan, di perutku juga udah
Eli Elizabeth. RT 6 itu, tengoklah. Gambarnya itu kan gambar penghujat. Tapi yang kayak gitu mah nggak usah dilapor, nggak usah direkam. Kenapa? Yang punya kawasan itu. Nih ya. Kristen jadi ribuan denom, jelas Tuhannya beda-beda. Ya, Islam itu jadi berapa golongan, jelas Tuhannya beda-beda gitu. Jadi Wahabi Tuhannya beda sama Tuhannya kamu, Selina. Ya, Ahmadiyah juga Tuhannya beda. Itu kan beda-beda golongan tuh kan. Syiah juga beda Tuhannya sama kamu. Itu yang mau kamu maksud. Serius, Selina? Ya, jadi Wahabi itu bukan Islam ya. LDII itu bukan Islam ya. Karena beda-beda gitu. Tuhannya beda-beda. Gitu. Yang mana? Coba Selina, balik lagi lah ke otak kau. Ya kan, Tukiem. Mama Tukiem jadi Selina. Gak usah banyak gaya lah, Tukiem. Ya, makanya namanya si kami. Kenapa? Orang banyak. Jadi beda dong itu. Nah, Sunni beda, Syiah beda, Ahmadiyah beda. Yang mana lagi? Wahaboy beda. Serius, Ahmadiyah, Muhammadiyah, LDII itu beda-beda. Oh, gimana kamu? Selina itu singkatan dari selingan. Dia itu sepia dia. Si kami orang mana sih? Nggak tahu aku. Ya kan? Katrom dan Proti aja hujat-hujatan sama penyembah gondrong. Loh, kamu aja ini. Kamu bilang penyembah gondrong, kamu kebayang nggak sih orang Arab di sana sebelum ada barbershop gondrong-gondrong nggak sih? Gue mau nanya ya, secara logika ya, menurut kamu orang di Arab sana ya, itu kira-kira dulu gondrong-gondrong nggak sih? Belum ada salon soalnya. Itu pasti gondrong itu, yakin lah. Junjungan kau juga gondrong, yakin aku. Jenggot. Kau tengok gambar Ali bin Abi Thalib, nah tuh gondrong itu. Kau tengok lah. Mau aku tunjukkan gambarnya? Boleh. Tinggal pula HP ku satu lagi. Cari aja Ali. Ini kan junjungannya orang-orang Syiah nih. Kau tengok lah. Gondrong nggak dia? Yakin aku, gondrong tuh in one itu. Dipastikan itu gondrong, berjenggot, pakai celak. Jangan Bun, ya kenapa? Nggak bisa tidur kau? Udah janganlah. Ali bukan Tuhan. Oh iya kah? Oh bukan Tuhan ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kan bicara gondrong, kalau Tuhan kan nggak gondrong. Gitu. Gimana? Selesaikan dulu internalmu. Ya kau selesaikan dulu internalmu. Kau nyuruh orang selesaikan internalmu aja belum beres kok. Ya, kau aja sampai sekarang ini nggak tahu firman Quranmu itu makhluk atau holik. Kok sampai detik ini aja masih cakar-cakaran. Serius. Nih, coba kalian naik ke sini 2, 3, 4, 5 orang Islam. Saya tanya ya, Quran itu holik atau makhluk? Masih cakar-cakaran kalian? Sampai detik ini. Serius, kalau mau tahu ya, dan kalau kamu bilang ya, selesaikan dulu internalmu, selesaikan dulu dosa-dosa kau, karena dosa-dosa kau itu belum selesai sampai detik ini. Gitu ya. Gimana menurut kau? Yang suka cakar-cakaran, nih ya, kita bicara fakta aja ya. Arab sama mana itu? Sama Yaman aja masih ngeluarin petasan tuh. Coba kita lihat fakta. Arab sama mana tuh yang lagi lempar-lemparan begitu? BOOM? Agama mana sama mana itu? Gak usah jauh-jauh sayang ya. Iran sana aja masih sama Arab tuh nggak CS tuh. Yaman sama apa itu? Loh itu aja kau tengok. Jadi jangan kau bilang urus masalah internal kau aja tuh ya. Yaman tuh sama Arab tuh nggak akur sampai detik ini, nggak akurkan dulu. Nih ya, Afghanistan, Suriah, Yaman, Arab masih nih tuh masih. Jadi gimana mau ku bilang? Afghanistan lawan Afghanistan pun ada, Iran lawan Iran pun udah. Betul nggak? Iya. Iran itu bisa kayak gitu kenapa? Iran sama Iran itu
lagi heboh itu. Yang happening sekarang adalah Iran. Tuh, cemana kau? Kau kira yang mana itu? Denom mana itu? Syiah itu. Denom Syiah. Iya. Ya, aku kadang-kadang ya lucu sama kalian ya. Warisan company. Kita buka nanti data kau nangis. Terkejut batin. Gimana? Sok lah, naiklah, bawa data. Naik aja. Ya. Naik aja bawa data gitu. Jangan bawa yang lain-lain gitu loh. Kalau nggak bawa data sama aja kamu itu bacot. Bacot. Gimana? Tapi kenapa kalian nggak berani naik? Dan naik aja, nggak apa-apa, kita diskusi baik-baik. Salam Bang Bintang Timur. Ya, naik aja, ya kan? Ngapain kau kayak gini? Enjoy fishing. Ini pasti penikmatnya ini. Ya kan? Dia kalau kayak gini narasinya, ini berarti dia ini yang sering pesan ini. Ya, tenang aja, nanti mama kau juga jadi kayak gitu kok di sorga. Aman itu, aman. Mama kau, istri kau di sorga nanti digratisin itu. Ya, masih mending yang kayak gini di bumi dibayar gitu. Nanti mama kau juga di sana kayak gitu, disediakan itu. Seperti itu, jadi lontis. Kenapa? Ya dipakai sana sini, dipecah-pecah. Thank you Bang Irasi. Iya, tenang aja. Nanti itu yang itu akan terjadi itu sama mama kau, anak gadis kalau ada, istri kau, itu udah pasti tuh. Jadi sesuai keinginan kau. Menjadi seperti yang kau minta. Oh, bukan. Lagunya gini ya. Menjadi lontis yang kau minta. Aduh, ya kayak gimana bocah? Orang katanya dia dijadiin bidadari semua kok. Ya apa? Bidadari digratisin? Ya apa itu namanya? Ngasih apa namanya? Apa ya? Apa? Berkat ya? Jumat barokah. Panas banget. Pesundalnya kamu. Ya, aku kan nggak masuk surga kau. Maaf. Oten itu nggak ada di surganya kalian. Oten itu satu pun nggak ada yang mau nerima surga kalian. Nah, ya, saya secara pribadi menolak surga kalian. Ya, menolak itu semua. Kenapa? Karena adanya narasi dari Tuhanmu, lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu, surgamu itu untuk kau. Nggak ada Oten di sana. Bye, kata Oten. Jadi jangan berharap ya ada Oten di sana. Nggak ada Oten di sana. Sorry. Gitu. Maaf aja ya. Ada kalian yang minat pindah ke server sebelah? Kalau aku sih ya udah cukup ya. Yang belasan tahun dulu. Maaf ya, gitu. Nggak mau aku. Kau mau Hiroshi? Aku sih enggak ya. Agak-agak jijik gimana. Enggak lah. Ya, kau mau bocah tua jadi kakek Sugiono di sana? Ya nggak pegel kau, 70 tahun loh. Ya, gitu. Kau kan kotor, aku kotor pun nggak mau aku masuk ke tempat surga kau. Lebih kotor lagi. Ya, itu lebih kotor lagi. Ya kan? Dia bilang kotor ya kan? Memangnya kau nggak kotor? Memang kau bersih? Muka kau aja kotor kali, dek. Ya kan, kami nggak mungkin disebut kotor. Kenapa? Karena kami udah dibaptis, kami dikuduskan dengan Roh Kudus. Iya, Oten itu nggak ada lagi yang kotor. Kenapa? Karena sudah dikuduskan. Karena Allah kami itu kudus. Allah kami kudus. Ya, kalau Allah kamu kan kami. Nggak bisa, makanya kami dibaptis. Kami ini udah dibaptis semua. Itu ceritamu. Ini fakta bahwa Yesus tuh dibaptis. Gitu loh. Kami semua juga dibaptis, disatukan dalam Yesus yang adalah kudus. Begitu. Kok tahu? Karena dikasih tahu Tuhan kami lah. Gimana kau? Darah babi. Iya bang, itu bagus bang. Dipercikkan ke muka kau darah babi biar kau otaknya nggak kayak babi. Nengok perempuan itu horny aja kerja kau.
itu bang, ya duda ya. Kau memang harus dikepret pakai darah babi. Kenapa? Otak kau tuh kotor. Ya biar hilang jauh-jauh setan itu. Gitu. Ya kan? Jauh bukan berarti musuh, dekat bukan berarti teman emak Jang. Asik ini, seru nih. Aduh. Ada jerawat cok di sini. Bisa-bisanya di alis gua ada jerawat. Halo, Basten. Menjadi lontis yang kau minta. Silakan. Halo. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Abang agama apa? Kristen. Silakan bang. Ada yang mau ditanya? Mau ucapkan selamat malam aja. Selamat hari Minggu. Oke. Tetap semangat ya. Selamat. Amin amin. Terima kasih bang. Selamat hari Minggu juga ya. Tuhan berkati. Tuh enak kalau orang Kristen tuh kayak gitu. Selamat malam, mengucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday. Kenapa? Ya karena orang Kristen itu memang kayak gitu, bagus bahasanya. Kalau kau kan memang nggak ada yang beres bahasa kau. Amsal 7 nomor 18-19 baca. Kau baca aja lah Al-Hijr ayat ini. Al-Hijr ayat 6, An-Naba ayat 33. Ngapain kau nyuruh-nyuruh Oten baca kitabnya? Udah biasa kami bacain. Tapi kalau kau mau nanya tentang ayat-ayat yang di situ, mari saya jelaskan. Kau mau tahu Amsal itu? Amsal itu adalah peringatan Tuhan kami, jangan ngikutin Tuhan yang menawarkan dipan bergoyang. Ya, kami itu diperingatkan jangan mau mengikuti perempuan-perempuan jal-aang atau ilah-ilah berhala lain yang menyediakan kenikmatan bir-ah-i. Itu. Itu. Abang bacanya sampai ayat 27, Bang. Hati-hati terhadap perempuan-perempuan jalang, ya. Kenapa? Karena ini merujuk kepada neraka, gitu. Sikit-sikit Amsal. Ya kayak gimana lagi Kak Butet? Udah nggak ada lagi pertanyaan mereka. Otak mereka kan cuma sampai situ. Apa dari junjungan mereka pertanyaannya itulah disebarkan. Sampai 2 tahun ke depan ini pertanyaannya masih sama. Pasti masih sama. Iya. Kenapa? Template. Kenapa? Mereka nggak bisa bertanya hal yang baru. Gitu. Jadi Amsal itu adalah bicara tentang peringatan bahwa kita jangan mengikuti Tuhan yang menyediakan perempuan-perempuan jalang untuk di seperti itu. Ya. Jadi kalau ada agama yang mengajarkan ada skidi papap di sorga, jangan kau ikutin. Itu tuh Amsal 7. Iya, baca sampai ayat 27 biar paham. Orang itu kan gimana lah Bang kita bilang ya, membaca aja sulit gitu. Mereka itu kan dengar-dengar narasi orang terus minta referensinya tanpa membaca secara utuh. Begitu. Salam juga Kak Effendi, salam semuanya. Yeskiel 23 baca. Ya udah, kamulah baca. Yeskiel 23 itu juga sama. Konteksnya masih sama. Ya, konteksnya adalah penyembah berhala gitu. Karena bangsa Israel itu dulu itu suka sekali berselingkuh dari Tuhan, membelakangi Tuhan. Ya, mereka itu menghadirkan Allah-Allah berhala. Kayak gitu. Itu sama konteksnya itu. Disuruh kita itu jangan seperti itu. Begitu. Oke, ini kita naikkan ya. Oke. Halo, sebuah nama. Halo. Halo. Ya, silakan. Abang agama apa? Kristen, aku Kristen. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Silakan. Apa ya kira-kira ya? Pikirkan dulu lah. Tuhan memberkati Bang. Nanti naik lagi ya, Bang ya. Ini kita naikkan lagi yang lain. Menjadi seperti yang kau minta. Baca perikopnya, mana bisa mereka membaca. Susah orang itu.
Silakan, Maco. Agama apa? Agatha, selamat Agama apa? malam. Ya, malam. Kamu agama apa? Ya ampun, ditanya agamanya aja kayak berbeban berat ya. Ya, udah malu kali ya. Bukan. Kok berat kali ditanya agama apa? Ini terlihat sepertinya gitu. capek sekali dengan agamamu atau malu ini? Udah balik gue tengok. Jadi agama apa kamu? Kamu agama apa? Itu kan pribadi. Loh, ya udah kalau pribadi ya ngapain kau kesini? Di sini tuh bahas agama, ditanya agama itu kan pribadi. Kenapa? Kau mau berkata-kata kasar, terus malu menunjukkan agamamu. Ya udahlah. Ya. Kenapa berat kali? Kalau memang sudah malu dengan agamamu, keluar, Bang. Ateis itu lebih baik. Itu opsi yang lebih baik daripada ya. Ditanya agama jawabannya ya. Kalau udah malu kali, ya saran aku ya pertama mulai keluar dari sana. Nggak usah dulu masuk Kristen. Aku tahu kalian itu sebenarnya dalam hati pengen kali masuk Kristen dan dibaptis. Tapi saran aja, coba ateis dulu lah. Ya, saran aja nih, jadi ateis aja. Itu tuh lebih baik gitu. Kosongkan dulu dirimu dari air-air kotor yang sudah kamu tampung selama puluhan tahun. Iya, mereka itu sudah sama seperti ember yang menampung kotoran. Ajaran-ajaran itu kotoran ya. Saran aku dibuang dulu. Nah, itulah jadi ateis. Dikosongkan dulu. Itu nggak usah buru-buru. Aku tahu kalian itu kecintaan banget sama Tuhan Yesus dan pengen banget disebut oten. Ya, dalam lubuk hati terdalam 800 orang ya, 822 orang ini yang terciduk bukan oten. Ini pasti dalam hatinya, baptis nggak ya? Soalnya Tuhan Yesus keren banget. Kayaknya gue mau dibaptis deh. Apalagi si insan ini udah pengen banget ini baptis. Makanya dia bawa Amsal. Nggak mungkin dia bawa kitabnya. Kenapa? Malu. Ya kan? Dalam hati mereka baptis soalnya Rasul Paulus keren banget. Begitu dia bertobat, dia jadi orang bener. Kagak kayak yang sebelah. No. Begitu. Iya. Mereka tuh udah malu, apalagi si Amrullah Majid Ulah ini ya kan. Dia ini sebenarnya kan pengen kali aku masuk Kristen lah, cuman ya kepikiran ya kan. Besok mau makan apa? Dia belum berani, dia ini belum siap menghadapi dunia ini dengan agama yang benar. Makanya dia ini masih bertahan. Gara-gara apa? Ya itulah. Nanti hilang pula pekerjaan dia ya kan. Tiba-tiba dia ini kan dia merbot. Tiba-tiba jadi Kristen, hilang pekerjaannya, nggak makan dia sama keluarganya. Makanya dia nggak mau masuk Kristen. Kenapa? Nggak enak sebenarnya dalam hati. Keren kali sih Tuhan Yesus ini. Kok bisa lah dia menghidupkan orang mati? Sementara Tuhan di dunia ini nggak ada yang kayak dia. Dia udah bilang, keren kali Tuhan Yesus ini. Ya, dia memaafkan orang, mengampuni orang, bahkan berkorban demi banyak orang gitu. Udah yakin aku si Amrullah ini. Masalahnya dia merebut teman-teman ya. Jadi kalau dia keluar dari agamanya, ya dia kehilangan pekerjaan, nggak bisa makan, jadi gembel. Kayak gitu. Sama si Insan ini. Insan ini udah dari kemarin ini. Masuk Kristen nggak ya? Masuk Kristen nggak ya? Aduh, Rasul Yohanesnya juga keren. Ya, bukan pembohong, nggak pernah menggesek budak di ranjang istri. Kok keren-keren kali sifat rasul-rasulnya orang Kristen ini dalam hati. Ya, dia tuh udah berpikir keras itu kan. Kok bisa ya Rasul Paulus ini ya? Dia itu melakukan semua hukum Taurat tuh. Kok bisa ya Rasul Paulus ini ya? Dia nggak birahi nengok bocil gitu. Dia ini udah mengakui itu dalam lubuk hatinya yang terdalam. Terus juga ya dia selalu mengakui gitu. Kok Oten ini sabar-sabar kali ya? Kami ini kayak orang gila, kayak monyet tiap hari ya kan ngerusuh. Tapi Oten ini sabar. Sebenarnya dia udah pengen kali nih. Ya, udah pengen kali Kristen. Cuman ya itu tadi terhalang, ya kan? Terhalang pekerjaan. Ya mau cemana? Ya kan? Gitu.
Nah, ini lagi ya kan, Paulus itu bukan penipu. Iyalah, karena kalau yang nipu itu kan memang dari server kamu. Nah, gitu. Dustamu, mana pernah kami berdusta. Yang suka berdusta itu kan kalian. Boleh berdusta dalam 3 hal. Ya, karena apa? Karena Tuhanmu adalah Bapa segala dusta. Dalam Alkitab dikatakan itu. Selain Sang Tritunggal Maha Kudus, itu adalah Bapa segala dusta. Nah, contoh ya. Nah, ini kan salah satu bentuk dusta. Yang pendusta itu dia deh. Agatha LC. Bukan, mama kau nanti di sorga kau jadi LC. Gratis lagi, nggak bayar, nggak perlu kalian kasih tip. Nih kan, jadi langsung dibuktikan bahwa pendusta itu adalah dia, tapi dia menuduh yang lain. Kayak gitu, ya kan? Inilah ya, langsung di depan mata dijawab dia nih. Nih, dibuktikan kalau dia itu pendusta. Ya mau kayak gimana lagi lah. Ya kita ya kasihanin aja. Kita bilang ya Tuhan kasihanilah. Kita harus mengasihi orang-orang yang memang hidupnya ya nggak jauh-jauh dari selangkangan. Kan udah aku bilang ya. Orang yang agamanya mengajarkan selangkangan pasti narasinya itu narasi selangkangan. Serius NKRI. Ya, karena ini tiap hari yang diajarkan. Bagian peroho-ohoan. Tontonannya Kakek Sugiono, ajarannya Kakek Sugiono, surganya pun Kakek Sugiono dan Miyabi. Jadi mau kayak gimana? Ya memang cuman itu. Sibuk hanya mengurusi cacing Alaskanya terus. Iyalah. Apalagi? Ya hanya bicaranya apa? Pasti bagian yang seperti itu. Makanya ya aku bilang ya kalian ini ada yang bilang kan, jaga typingan. Gimana orang ini mau jaga typingannya? Ya memang itu isi kepalanya Kak Rigen. Apa yang ada di kepalanya kan itu yang keluar. Nggak akan ada yang lain itu. Serius ya, kebencian. Karena di otak dia hanya ada kebencian. Mana ada rasa hormat terhadap orang lain, kemanusiaan. Mereka ini nggak ngerti diajarin kemanusiaan. Nggak diajarin norma. Ya karena memang nggak ada norma. Ya, ntar nangis kau Ningsih. Aku setiap perjamuan nangis aku bang. Kenapa? Ingat aku dosa-dosaku. Ya sempet ada orang nggak nangis ya kan? Bahaya gitu loh Kopi. Kau nggak pernah nangis ya? Ya semua orang pasti nangis bang. Yang nggak nangis itu cuma batu. Jadi pastikan kalau kau nggak pernah nangis, jangan-jangan antara kau bisu sama batu. Karena bayi begitu lahir, dia nggak nangis, dia ditepuk gitu. Ya, kalau nggak nangis dia begitu lahir, bisu itu. Yakin, ini fakta loh. Ya, iya, pasti bisu. Makanya kenapa ya kalau ada Tuhan yang nggak nangis itu batu, karena batu bisu. Iyalah, apalagi cuma batu yang nggak punya perasaan, makanya nggak bisa nangis. Nah, kayak gitu. Teo kan typingannya Teo. Thank you Bang CJ8. Iya Teo ini typingannya ini. Ya Tuhan, memang cuman kayak gitu ya. Ya, jadi kenapa orang bayi begitu lahir nangis? Ya gara-gara ditabok setan dia begitu lahir. Tengoklah ini kan, tengok kan. Ini pasti yang diajarkan mamanya, si Wesley ini. Ya kan? Ini pasti yang diajarkan bapaknya, diajarkan ustadznya, diajarkan guru ngajinya. Ya kan? Cuman kayak gini. Ya nggak ada yang lain. Kenapa? Kalau bicara tentang sesuatu yang narasi intelek, nggak sanggup. Kenapa? Orang sulit karena ini ajaran junjungannya, ajaran Tuhannya. Ya ini terutama mamanya begitu melahirkan dia udah diajarin kayak gini, ya kan? Ya mau kayak gimana lagi? Bapaknya pun kayak gitu kayaknya ngajarin dia kayak gini, nggak jauh-jauh. Jadi makin kalian tunjukkan ya narasi-narasi jelek kalian itu semakin menunjukkan luka hatimu yang dalam. Saya katakan itu. Kalian itu adalah orang-orang yang sakit. Ya.
Karena kebencian itu adalah bentuk dari kesakitan. Ya, kalau orang tidak sakit kan nggak mungkin membenci kan? Betul nggak? Nah, itu. Ya makin kamu tunjukkan melalui typinganmu itu, ya saya jadi tahu isi otakmu itu apa. Gitu. Anda yang sakit, nggak sakit lah. Kalau sakit kan aku nggak mungkin live. Logikanya gitu. Dan aku juga nggak pernah mau membenci kalian. Tapi kalian kan terus-terusan membenci saya. Nah gitu. Kapan mau alap, Neng? Udah pernah, Bang. Ya Allah, aib. Jangan dibicarain lagi aib saya. Iya kan? Mana ada orang yang dekat Tuhan mulutnya kotor. Betul nggak? Coba. Logika lah. Aku tanya kau ya. Siapa namanya? Ida. Ya, Ida. Ada nggak orang dekat Tuhan, ya kan? Dia itu kata-katanya kotor kayak kata-kata kau, Ida. Nggak ada, Ida. Kau itu dekatnya sama setan. Kenapa? Karena Tuhan kau setan. Makanya isi otak kau pun kebencian. Seperti itu. Ya, mau alap aja. Enggak lah. Orang habis dari sana disuruh balik lagi. Enggak lah, makasih. Nggak mau aku. Ya. Mana mungkin kau itu dekat sama Tuhanmu? Ya atau sekarang Tuhanmu sama kayak kau. Kata-katanya bencian. Benci dan kata-kata kotor. Iya kan? Ya, kayak gitu. Ngomongin diri sendiri katanya. Dia ngacung dia. akhirnya dia ngaku gitu. Ngomongin diri sendiri kata dia. Ngacung. Makasih ya. Oh, udah ngaku, bagus. Ini tanda bahwa otak kamu udah mulai sedikit waras. Ya kan? Iya. Kayak gitu. Hah? Polres sakit hati. Apa sih? Apa? Ida, kamu ini ngomong apa? Polres sakit hati kamu. Apa sih? Ih, serius ya, kalian ini selain isi kepalanya kebencian, juga kebodohan ya. Nih. Aduh Tuhan, gimana sih kalian ini? Dah, nih ya. 1 Korintus 11:25, beritakan Tuhanmu metong. Iyalah, memang kami harus memberitakan Yesus itu mati. Kalau ada yang memberitakan Yesus itu diserupakan, itu adalah si pendusta. Kami harus memberitakan ya, Tuhan kami itu mati. Iya, jadi karena memang faktanya Tuhan kami itu pernah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau ada si pendusta, setan, iblis yang mengatakan Yesus diserupakan, kau jangan percaya. Karena apa? Itu dusta. Bapa segala dusta itu adalah yang menolak kebenaran bahwa faktanya Yesus itu pernah mati. Siapa yang menolak fakta? Ya setan. Iyalah. Seperti itu. Jadi kalau ada yang menarasikan dia diserupakan, digantikan nama yang lain, diangkat tiba-tiba, set gitu. Ya, itu artinya adalah si pendusta. Jangan kamu percaya lagi pendusta kayak gitu. Kenapa? Karena si pendusta nggak ada di TKP. Kalau si pendusta itu tidak ada di TKP, makanya narasinya adalah dusta. Jangan lagi kalian percaya ya sama pendusta-pendusta itu ya. Udah nggak ada di TKP. Nuduhnya pun jauh kali. Udah 7 abad baru dituduh. Ini kan gila ini. Ya, botol kali itu. Bener. Baru datang setelah sekian lama ya, setelah ratusan tahun baru datang, tiba-tiba berkata dusta. Nah ini real apa Madrid ini borongan apa harian ini. Gitu ya. Jadi besok kalau ada orang yang menarasikan dusta, kau jangan percaya, itu si penipu itu. Penipu. Ya, penipu itu pasti mengatakan sebaliknya. Yesus tuh benar-benar disalib. Jadi kalau ada yang menarasikan Yesus nggak disalib, diserupakan, udah jangan kau percaya lagi tuh. Itu pembohong itu. Ya, hanya pembohong yang bisa mengatakan yang tidak terjadi, ya kan? Ibu Yesus menyembah anaknya. Iyalah, karena anaknya itu adalah Allah. Bunda Maria itu hambanya, ya. Lukas 1 ayat 38. Bunda Maria itu mengaku dia hambanya. Itu hambanya yang diangkat menjadi ibunya karena telah melahirkan kemanusiaan dari keilahian Yesus. Gitu. Kasihan Oten, enggak lah, kami dikatakan Tuhan Yesus orang berbahagia kok. Kamu yang kasihan.
Sampai detik ini nggak tahu muka Nabi kau yang mana. Kamu yang kasihan. Sampai detik ini Tuhan kamu nggak kenal kamu yang mana. Makanya kau ditanya, man robuka, man nabiuka. Kenapa ditanya seperti itu ketika kalian di alam kubur? Ya karena nggak saling kenal. Kasihan kamu nggak kenal Tuhanmu, nggak kenal Nabi kau. Tapi kau sembah-sembah, kau aku-akui. Oh Tuhan. Iya kan? Ya, kayak gitu. Jadi jangan mengasihani orang yang berbahagia kayak kami. Ya, jangan mengasihani orang yang sudah jelas Tuhan ya. Tuhan kau sampai detik ini nggak jelas kok. Coba. Kenapa kau ditanyain? Man robuka, man nabiuka. Kenapa? Ya karena kalian nggak saling kenal. Kalau kami nggak ditanya, langsung Tuhan Yesus ya, angkat. Ya, misal mati si NKRI, angkat langsung malaikat bawa ke pangkuan Bapak Abraham. Saling kenal kami. Lukas 16. Ya, dari Lukas 16 ayat 19 sampai 27 ya, itu kami saling kenal. Makanya ada ikon-ikonnya dilukis gitu, nggak kayak orang yang nggak jelas, mukanya nggak ada. Nah itu, jadi jangan mengasihani orang yang selamat. Kau kasihani aja, kau itu nggak selamat, kau harus masuk ke Maryam 71 ya. Nanti kalau kau mau selamatnya ya walau-walam lah. Karena belum ada role model yang selamat dari neraka kalian. Kalau ada ya satu orang role model dari agama kalian yang keluar dari neraka, bangkit dari antara orang mati ya saya pertimbangkan lah itu. Tapi kalau nggak ada sampai detik ini, kenapa Ida ya, neraka sudah tersedia untuk kamu Ida. Kamu harus ke sana dulu Ida. Sebelum kau dipakai ya, dijadikan perawan, dipakai di perawan ini dipakai 70 tahun berturut-turut ya. Kau harus ke neraka dulu Ida. Itu fakta. Ya kan? Tuhan menyusui, iya, daripada Nabi nggak disusui, kasihan kali dia. Disusui itu baik, karena bayi itu memang harus disusui. Kalau sempat ada Nabi, bayinya nggak disusui, ya ampun, kasihannya Ida, sedikit. Ya, omon-omon toh, iya, omon-omon toh sama kayak Tuhanmu, omon-omon, realnya nggak ada, ya kan, Ipong? Ya memang omon-omon, sorganya omon-omon, ya kan, nabinya omon-omon, realnya kayak gimana? Nggak tahu sayang, omon-omon aja. Iya kan? Nah, ya, Ida tadi itu ya, jangan lupa Ida ya, kamu boleh mengusui tetangga kamu kalau ada mukanya asam. Ada itu hadisnya. Ya, pantas dia kena mental ya. Kenapa? Bayinya nggak disusui. Kalau bayi nggak disusui ya, itu kena mental. Kenapa? Karena ada yang namanya zat kolostrum yang itu baik untuk bayi yang pertama kali dilahirkan gitu. Jadi kalau ada bayi tidak mendapatkan kolostrum begitu dia dilahirkan, memang agak-agak agak-agak gesrek, bedakan mana yang bisa diewek, yang kecil atau yang besar pun dia susah membedakannya. Aduh, sedih aku dengar lagi. Ya, putus asa orang ini loh, cuma berani typing, nggak berani naik. Kalian cuma jadi berani typing, tapi jangan sakit hati ya. Aku ngejawab aja pertanyaan kalian. Ini lucu-lucuan, emang kalian harus selucu itu tiap hari. Mau hibur aku yang tiap hari ini ada di TikTok. Ida jangan lupa susu ya Ida ya. Tetangga kamu Ida. Ida kasihan. Sedekah, ya ampun, kau sedekahkan tetek kau sama siapa? Paruk sana susui sedekah. Aduh, mana ya? Tunggu ya, nih Majid nih bagus nih. Mana dia? Ada nih. Ida, udah berapa banyak yang kau susui pria-pria asam? Aduh, meninggal HP gue, belum dicas gue. Gara-gara si Ida ini memang lucu kalau si Ida ini. Ida. Ah, ini bagus nih. Tunggu ya. Kalau ada pria dewasa, wanita dewasa mengusui
Kalian harus nonton ini ya. Sabar ya. Ini ya. Aduh, lucu kalau aku tengok ini. Si Majid nih ya. Majid nih yang buka. Majid nih ya. Gue. Amerika. Mana dia gambar susunya itu? Cucu-cucu iblis ini kalau berbicara hadis sahih dia bilang ajaran iblis. Hadis sahih ajaran iblis. Sekarang saya minta riwayatnya, tolong bukakan kepada saya riwayat Salim ya, yang menunjukkan bahwa Nabi perintahkan buka auratnya tetein Salim. Itu gimana riwayatnya? Kalau ada riwayat itu, ya, buka auratnya tetein Salim langsung dari buah dadanya. Ya, hari ini juga aku hapus akunku semuanya. Tunjukkan kepada saya riwayat itu. Jangan kau berdusta, Majid. Ini sesama Islam ini. Inna Saliman qad balagha ma yablughu ar-rijal. Jadi istrinya Abu Hudzaifah, dia menuduh kepada Rasulullah atau dia bilang sama Rasulullah, sepertinya aku menjelaskanlah bahasa awam aja, ya. Ini suami saya, dia cemburu sama anak angkat ini yang namanya Salim. Karena dia udah dewasa, udah jenggot, udah rijal ini, jadi laki-laki ini. Dia masuk keluar padahal dia bukan anak saya, bukan anak asli saya. Dan wa'aqulu ma'aqulu wa annahu yadkhulu alaina, dan dia keluar masuk. Dan Abu Hudzaifah itu kayaknya nggak enak. Ada gejala lah di hatinya, nggak enak. Apa perkataan Nabi? Ini bukan perkataan Nabi, tapi mereka mendustakan atas nama Nabi yang merawi hadis ini. Sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi Muhammad sama dia? Ardi'ihi, menyusui. Menyusui itu apa? Kalau menyusui itu nggak dari nenek apa? Coba. Apa kalau bagaimana orang menyusui orang kalau nggak di nenek? Apa? Alladhi fi nafsi Abi Hudzaifah. Raja'at faqalat inni qad arta'tu kitab alladhi fi nafsi Abu Hudzaifah. Masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang ibu-ibu sama laki-laki dewasa mensuruh nenek dewasa. Kalau cerita istrinya Abu Hudzaifah. Ida, udah banyak ya, sedekahkan susumu itu Ida. Terus anaknya si Ida disuruh nyusu dari susu unta. Ida. Aduh, sedekah Ida. Tadi dia bilang sedekah ya kan. Bagus tuh untuk kesehatan biji mata kau. Apalagi kalau nggak nenek Ida. Hadisnya itu ya. Minum itu nimpul. Minum. Dan susuilah dia. Tete langsung dari dadah ini sebentar. Oh, sudah cukup. Ida. Gimana Ida? Aduh, menang banyak laki-laki itu Ida. Itu kata si NKRI, aku mau jadi tetangganya emak, langsung minta matang. Ida, barges. Apa sih barges itu apa sih? Aku penasaran ya. Barges itu apa? Nggak paham aku kata-kata itu. Itu bahasa apa itu? Barges. Ida, susu basi. Barang gesek. Oh, lontis. Oh. Tapi tenang aja. Ida nanti juga jadi barges itu di surga. Tunggu ya. Ada juga ini. Ya. Sabar kalian ya. Jangan lupa tep. Sabar ya. Aduh, ya ampun ya Tuhan. Ada aja geberakannya. Salam. Ya. Oke ya. Nih. Nih.
Jadi barges Ida. Ida tenang aja. Para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Ma, terus? Mau terus? Terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Serius Pak? Harusnya ibu-ibu nggak ikut ini. Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Sibukkan para laki. Yes, segitunya itu loh. Waduh, Ida juga jadi barges nanti. Aduh, untung aku udah keluar ya Tuhan. Tak terbayangkan lah itu ya Tuhan. Tamasya ya, ini tamasya ya. Aduh, kok bisa bertamasya? Waktu tamasya ke Binaria. Pulang-pulangku berbadan dua asik. Pasti kata, oh ini nggak tahu lagi aku lah judulnya itu ya. Di dunia jangan kau samakan. Di dunia jangan kau samakan, tapi nyatanya sama bang. Di dunia jangan kau samakan. Apa bedanya bang? Di dunia kau begitu, di surga kau gitu. Ini bukan disamakan, jelas-jelas sama. Aduh, mana kau ini? Apa pula? Ya kan? Perempuan main kates-katesan. Goblok. Gua nggak ikutan ya. Apa? terus yang lagi terong-terongan. Udah nggak jelas. Ini makin kesini makin horor ya. Udah gua nggak ikutan gua mah nggak ada narasi dari gua ya. Tetapi memang dari langsung aja ya. Bapak Ustadz ini ya, sama satu lagi nih ya. Ini menurut Ustadz Syam ya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Ulang lagi ya. Lo gak tahu aku ini ada di Trans TV loh. Ini mendunia loh ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Itu saya nggak tahu apa-apa, biar dia aja yang ngomong. Biarkan video itu yang berbicara. Ya nggak tahu aku ya, aku nggak ikutan ya, aku nggak tahu aku. Ya ini kan kata Ustaz kan, ya nggak tahu lah. Ya gitu. Tapi ini ada versi ustazah ya. Allah katakan kesibukannya, inna ashabal jannah, sungguh penghuni surga itu fi syughulin fakihun. Mereka sibuk bersama dengan istri mereka, mereka sibuk dengan pasangan mereka, mereka sibuk di atas dipan-dipan mereka. Lalu Sibuk di atas dipan. Saya nggak tahu ya, sibuk di atas dipan itu. Tunggulah ya nih ustazah ya.
Aduh, gak tahu lagi aku lah bilangnya nih lah. Untuk lelaki di surga disiapkan bidadari, sementara untuk wanita disiapkan apa? Mohon penjelasan. Kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran yang bersedia melayani. Hanya bapak-bapak yang dapat bidadari surga, tapi ibu-ibu juga dapat insya Allah nanti pangeran. Gak tahu lagi aku bilangnya belum. Gak tau lah aku ya. Aduh, ini gimana nih Ustaz? Pangeran yang Allah hadirkan di surga ya. Saking nikmatnya surga yang Allah janjikan nanti, masya Allah. Untuk lelaki Dilayan. Gue kepikiran perempuan dilayan. Pangeran. Aduh Tuhan. Ya, jadi barge semua. Laki-laki nggak ada harga diri, perempuan pun nggak ada harga diri, semuanya. Nggak tahu lagi aku, bingung aku. Aduh, entahlah, nggak ngerti lagi aku bilangnya. Kalian aja lah ya, saya kembalikan lagi lah ke kalian ya kan. Nih, tolong disebar luaskan ini ya, kenikmatan yang hakiki ini ya. Aduh, pesta. Aduh, udahlah. Gak tahu aku ya. Ini memang ya pengajian core. Coba kalian ya. Di sini ada satu orang ya. Coba lone wolf ya. Bikin dulu pengajian core. Ini nih yang kayak gini nih. Kok satu gandul dalam satu video yang aduh, gak tahu lagi aku Tuhan. Aduh, kalian ya, kalau memang nanti kalian itu di surga nanti demikian ya, kalian itu harus trial gitu, trial dulu di bumi. Persiapan, ya memang harus trial. Biar nanti di sana nggak kaget ya, harus terlatih ya kan. Kata lagi. Oke lah, teman-teman, thank you ya yang udah bergabung ya. Ini kan aku hanya ngejawab pertanyaan kalian. Jangan sakit hati ya, aku kalau ada salah-salah kata minta maaf. Tapi ya aku cuman jawab aja pertanyaan kalian ya. Aduh, trisom. Apa lagi ada adegan gengbeng. Nah, besok jangan lupa ke gereja ya. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau ada salah-salah kata, kalau ada ketawa saya yang menyakiti hati kalian. Mohon maaf lahir batin ya. Tunggulah, Bu. Mau tunggu apa kau? Aku mau masak dulu, aku mau makan dulu ya. Ya, happy Sunday semuanya ya. Tuhan memberkati kita. Salam. Nggak ada paus, Bang. Insya Allah lancar, amin. Thank you yang udah tap, thank you yang udah nge-gift, thank you yang udah support room saya, thank you juga yang sudah berkomentar ya. Nggak ngarep sih, ya nggak masalah itu, tenang aja. Oke, bye semuanya.